Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Oke, di video kali ini kita mau ngerekap lagi nih mengenai episode number one Sentai Go Jujur. Untuk video kali ini kita akan merekap episode ke-8 dan episode ke-9 dari number one Sentai Go Jujur. Tapi sebelumnya admin akan memperingatkan kepada kalian bahwasanya video ini pasti full spoiler. Jadi buat kalian yang bakal terganggu sama spoiler, lebih baik kalian gak usah nonton ya. Dan yang gak apa-apa bisa lanjut aja, oke? Jadi biar gak lama, langsung aja kita ke videonya. Ini dia rekap number one Sentai Go Jujur episode 8 dan episode 9. Kita mulai dari episode ke-8 yang berjudul Antara Benar dan Salah Pemburu Cincin. Melanjutkan dari episode sebelumnya, si pemburu cincin misterius berhasil mengalahkan Osai Meguro dan mengambil cincin Zyuranger Sentai miliknya. Para Go Jujur dibuat bingung oleh kejadian yang tiba-tiba ini, dengan Ryugi mencoba menegurnya karena menembak Osai dari belakang tanpa peringatan. Sebagai tanggapan, si pemburu menembak mereka dan mengambil tubuh Meguro, mengabaikan pertanyaan Hoero tentang apa yang akan dilakukan dengan tubuh itu sebelum kembali ke No One World melalui sebuah lingkaran. Di No One World, Fire Candle merayakan kemenangan atas Raja Candler, memanggil Ratu Taegajun untuk menyaksikannya mengalahkan Goju World. Tepat saat dia melakukannya, pintu kastil Bride terbuka dan Taegajun terbangun. Memanggil nama Garyudo, Fire Candle, Mr. Shining Knife, dan Mrs. Sweetcake terkejut bahwa ratu mereka telah terbangun saat pemburu cincin memasuki ruangan. Pemburu itu menyapa ratu dan memberinya koleksi Sentai Ring yang telah diburunya sejauh ini. Ada Jakka, Geek Ranger, Goseiger, Ninja, dan Zyuranger. Taegajun gembira dengan kabar baik ini dan mengingatkannya tentang keinginannya untuk mengumpulkan semua cincin dan menikah. Fire Candle tersinggung karena diabaikan oleh Taegajun dan bertanya siapa pemburu misterius itu. Mr. Shining Knife memperkenalkannya sebagai Ring Hunter Garyudo, seorang tentara bayaran yang bertugas memburu Universe Warrior dan mengumpulkan Sentai Rings mereka. Sementara kilas balik Garyudo membunuh Akaninja, Goseiger, dan Speed Ace Universe Warrior ditampilkan. Garyudo bersiap untuk pergi dan menyatakan bahwa target berikutnya yang akan diburu adalah Goju World. Tetapi Fire Candle menghentikannya, mengatakan kepadanya bahwa anggota Go Jujur ini harus dikalahkan hanya olehnya. Sebagai tanggapan, Garyudo dengan dingin mengatakan bahwa Fire Candle berada di luar liga Goju World, mengejeknya atas kekalahannya yang terhitung jumlahnya melawan yang terakhir sebelum meninggalkan istana, yang membuat Fire Candle frustasi. Di Cafe Help Century, Ryugi sedang menjawab panggilan telepon untuk mengaturkan barang. Hoaru bangun kesiangan dan tampaknya tidak tidur cukup nyenyak. Jadi Kinjiro bertanya apakah dia tidak tidur nyenyak. Hoaru menyalahkan Kinjiro karena dia berpesta sepanjang malam tepat di sebelah kamarnya. Dan Kinjiro dengan riang mengumumkan bahwa mereka akan menjadi tetangga, karena Kinjiro telah menyewa kamar di sebelahnya. Ryugi memberitahu Kinjiro bahwa dia menerima perintah untuk mengantarkan dan meminta Kinjiro untuk menemaninya. Hoaru terkejut mengetahui bahwa Kinjiro dengan cepat mendapatkan pekerjaan paruh waktu, dan dengan marah meminta Ryugi untuk mempekerjakannya juga. Namun, Ryugi mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu berwajah muram dan akan lebih baik sebagai anjing penjaga kafe, dan membuat Hoaru duduk seperti anjing dengan kekuatannya yang ditingkatkan. Setelah Ryugi dan Kinjiro pergi, Hoaru duduk sendirian di kafe, merajuk saat pintu terbuka dan seorang pria memasuki ruangan. Hoaru memberitahu pria itu bahwa kafe sedang tutup, tetapi pria itu memanggil namanya dan mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Hoaru membuat lingkaran seperti biasa dengan jari-jarinya, dan pria itu membuat tanda X dengan jari telunjuknya dan menyambut Hoaru sebagai mangsanya. Hoaru menyadari bahwa hanya ada satu orang lagi selain dirinya yang akan menggunakan slogan itu, yaitu saudara laki-lakinya yang telah lama hilang, Hisamitsu. Hoaru memeluk saudaranya karena gembira karena dia masih hidup, dan menyalahkan dirinya sendiri karena kehilangan dia di No One World. Hisamitsu mengatakan kepadanya bahwa dia juga senang melihat saudaranya, dan seperti dia mengetahui bahwa orang tuanya telah melupakan kepergian mereka. Tetapi tidak keberatan karena dia dan Hoaru saling memiliki. Dia bertanya kepada Hoaru apakah dia punya waktu luang, dan Hoaru membenarkannya. Saat keduanya berjalan ke studio, Hoaru bertanya pada Hisamitsu kemana mereka akan pergi. Hisamitsu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi menggunakan nama ini, dan sekarang bernama Kwon. Kwon mengungkapkan keinginannya untuk membuat dunia di mana setiap orang bahagia, menggunakan kemajuan laten perusahaannya dalam AI. Di studio, Hoaru menyaksikan Kwon difilmkan untuk iklan perusahaannya, Kwon AI Concern. Setelah syuting selesai, sekelompok karyawan datang dan memberitahu Kwon bahwa AI Concern telah dipilih sebagai salah satu dari 100 bisnis paling berpengaruh. Kwon berterima kasih kepada mereka sebelum pergi ke kantornya bersama Hoaru, yang sekali lagi memandangnya dengan pandangan baik. Hoaru memuji Kwon karena menjadi CEO yang sukses,
mengatakan kepadanya bahwa dia selalu mengaguminya karena dia selalu menjadi nomor satu dalam apapun yang dia lakukan. Kwon mengatakan kepadanya bahwa dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan menawarkan Hoeru beberapa sushi untuk dimakan. Saat Hoeru dengan cepat memakan sushi, Kwon menawarkannya untuk bergabung dengannya sebagai tangan kanannya. Hoeru setuju dan Kwon dipanggil oleh salah satu karyawannya. Kwon pergi untuk berbicara dengan karyawan itu dan memarahinya karena gagal memenuhi harapannya selama 3 bulan terakhir. Karyawan itu memohon agar Kwon memberinya kesempatan lagi untuk memperbaiki dirinya, tetapi Kwon memutuskan untuk menghukumnya. Dia membuat tanda X dengan jari-jarinya dan proyeksi tanda X berwarna merah yang tidak menyenangkan muncul pada karyawan yang ketakutan itu. Kemungkinan besar si Kwon ini membunuhnya. Sementara itu, Fire Candle mengamuk bersama sekelompok Arya dan memanggil Hoeru, berharap untuk melawannya sebelum Garyudo melakukannya. Pada saat yang sama, Ryugi dan Kinjiro sedang dalam perjalanan kembali dari pengiriman. Kinjiro berhenti di sebuah toko kelontong, berharap untuk membeli makanan untuk Hoeru, tetapi Ryugi menyarankan untuk tidak terikat dengan seseorang yang harus ia lawan di masa depan. Kinjiro menjawab bahwa meskipun benar bahwa mereka harus bertarung di masa depan, akan membuang-buang waktu jika tidak bersenang-senang bersama di masa sekarang. Sementara Ryugi mengakui kebijaksanaan Kinjiro, ia tiba-tiba menerima pesan dari Rikuo yang memberitahunya tentang serangan Fire Candle. Ryugi dan Kinjiro berubah dan bergabung dengan Rikuo dan Sumino yang sedang melawan Fire Candle dan Arya. Fire Candle bertanya-tanya di mana Hoeru berada dan kesal dengan Gojira lain yang menghalangi jalannya. Hoeru dan Kwon tiba di dekat medan perang dan Kwon memberitahu saudaranya bahwa sekarang saatnya untuk mengalahkan Gojuger. Hoeru bingung, jadi Kwon menunjukkan Tegajun dan Sentai Ring yang menyertainya, mengungkapkan kepada Hoeru bahwa dia adalah pemburu cincin yang membunuh Meguro. Kwon memberitahu Hoeru bahwa dia berubah dan menipu Hoeru bahwa aliansinya dengan Gojuger lain dan keinginannya untuk menjadi nomor satu tidak asli. Melihat bagaimana saudaranya hanya mengikutinya di bawah lelucon menjadi nomor satu. Sebelum Hoeru dapat memberitahunya bahwa dia salah, Kwon bertanya kepadanya mengapa dia bertarung jika dia tidak memiliki keinginan. Kwon kemudian melanjutkan untuk memanipulasi Hoeru bahwa dia selalu kosong dan tidak memiliki keinginan sekarang dan selamanya, bahwa dia akan selalu menjadi orang yang rusak seumur hidup. Akhirnya, Kwon memberitahu Hoeru untuk percaya pada kakak laki-lakinya, menerima kekurangannya dan memburu musuh-musuhnya agar tetap berada di puncak. Hoeru tiba-tiba mengeluarkan tolongan keras, memberitahu para Gojuger dan Fire Candle tentang kemunculannya. Hoeru berubah menjadi Goju Wolf dan bergabung dalam pertarungan, tetapi tiba-tiba mulai menyerang Ryugi. Sumino mengingatkannya bahwa dia menyerang orang yang salah, tetapi dia terus menyerang semua orang yang hadir dan mengatakan kepadanya bahwa mereka semua adalah rival dan seharusnya tidak menjadi tim sejak awal. Kwon mendidih dengan kegembiraan yang menyimpang saat menyaksikan Hoeru mengikuti pesarannya dan memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan dan berubah menjadi Ring Hunter Garyudo. Rikuo memperhatikannya dan menyadari bahwa dialah yang bertanggung jawab dalam membuat Hoeru menyerang mereka. Kwon mengonfirmasi hal itu dan mengungkapkan kepada para Gojuger bahwa dia hanya membiarkan adik laki-lakinya bebas dari belenggu yang disebut ikatan, yang akhirnya mengejutkan Sumino. Hoeru kemudian menghadapi Fire Candle yang bersemangat, yang menyuruhnya memanggil Tegasword sehingga dia akhirnya bisa mengalahkan mereka. Hoeru dan Candle memanggil Tegasword dan King Candler, mulai bertarung satu sama lain. Sementara itu, para Gojuger lainnya menghadapi Garyudo, yang menghindari serangan mereka dan memanggil klon Akaninja dan Gosei Red dengan memasukkan cincin mereka ke dalam Tegajun. Klon Ranger mulai menyerang para Gojuger hingga Garyudo menembak mereka, mengubah mereka menjadi ninja Ichibanto dan Kick Sword, serta menggunakan kedua pedang tersebut untuk menyerang para Gojuger. Kinjiro menegurnya karena menggunakan sekutunya sebagai senjata, tetapi Kwon malah menyebut mereka sebagai pelayan sebelum melanjutkan serangannya. Sementara itu, saat Tegasword dan King Candler bertarung, Fire Candle menyadari bahwa Hoeru tidak fokus pada pertarungan. Meskipun demikian, Fire Candle melihat ini sebagai kesempatan untuk mengalahkan Tegasword, yang akhirnya mengenai tangki bahan bakar cadangan. Saat Tegasword berada di ambang kekalahan karena ledakan tangki bahan bakar, Fire Candle hendak mengeksekusi Tegasword menggunakan finishernya, Fire Heart Sword Torchlight. King Candler melanjutkan untuk membakar Candle Sword dan hendak menabrakannya ke Tegasword yang tidak berdaya. Tapi dia berhenti. Fire Candle mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya bahwa ini bukan pertandingan ulang yang dia inginkan. Dia memberitahu Hoeru yang putus asa bahwa dia tidak dapat menemukan semangat juang atau gairah yang membara di sepanjang pertarungan, dan bahwa memukuli boneka tanpa jiwa tidak sepadan dengan kemenangannya. Sebelum dia mundur dengan frustasi meskipun menang, Hoeru hanya bisa terengah-engah karena mentalnya terguncang oleh kekalahan ini. Garyudo akhirnya mengaktifkan finishernya, Jown Blast pada Gojuger yang lain, yang nyaris berhasil menghindarinya tepat waktu dan mundur juga.
Saat Hoero kembali, Gojuger yang kecewa memutuskan untuk membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya dan memenuhi keinginannya untuk melawannya demi cincin. Meskipun Kinjiro benar-benar meminta maaf kepada Hoero karena harus berakhir seperti ini, mereka bersiap untuk menyerangnya untuk memenuhi keinginan masing-masing. Tetapi Hoero hanya menyatakan bahwa dia tidak memiliki keinginan dan tidak akan pernah memilikinya, sebelum membuang cincin Goju Wolf-nya. Hoero memutuskan untuk keluar dari Gojuger sebelum dia meninggalkan mereka. Kwon hanya mengawasinya dan membuat tanda X dengan jarinya, menandai Hoero sebagai mangsanya. Episode berakhir dengan proyeksi Kwon yang menyeringai jahat saat melihat Hoero berjalan. Dan episode 8 pun berakhir. Oke, kita lanjut ke episode ke-9 yang berjudul Unbreakable Wall. Episode dimulai dengan Hoero yang menceritakan apa yang terjadi hingga flashcut dengan dirinya sendiri yang saat ini bekerja di Butler Cafe, lengkap dengan jas dan topeng hitam untuk menutupi wajahnya. Tanpa diduga, sikapnya yang kurang ajar dan penampilannya yang seperti anak nakal justru disambut baik oleh manajer kafe yang eksentrik. Tak lama kemudian, seseorang berteriak untuk memesan, dan ini mendorong Hoero untuk melayani si pemesan tersebut. Namun, Hoero terkejut melihat bahwa si pemesan itu tidak lain adalah Fire Candle. Setelah Fire Candle memesan yang terdiri dari secangkir kopi dan sandwich, Fire Candle merenungkan pikirannya bahwa yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mengalahkan Goju Wolf dengan adil. Pikirannya kemudian memutar ulang kejadian sebelumnya di markas Braidan, di mana Kwon mengungkapkan bahwa Hoero adalah adik laki-lakinya yang memperkuat alasannya untuk mengalahkannya. Untuk melayani Ratu Tega Jun yang memberinya kekuatan Goryudo sejak awal. Kwon juga mengajak Fire Candle karena bertarung sia-sia dalam pertempuran di mana ia tidak bisa memenangkannya sejak awal. Pernyataan terakhir itu benar-benar membuat kapten pasukan serangan Braidan marah saat ia mengutuk Kwon atau orang X itu dengan keras sebelum ia makan. Begitu ia selesai, Fire Candle hendak pergi tanpa membayar sebelum ia dihentikan oleh Hoero yang menuntutnya untuk membayar makanannya. Sudah dapat diduga, Fire Candle tidak tahu apa yang dimaksud membayar sejak awal, sehingga mendorong Hoero untuk menyatakan bahwa dunia manusia memiliki aturan saat makan di restoran. Sebelum pertarungan yang lebih besar bisa meletus, manajer kafe menghalangi mereka, mengklaim Fire Candle terlihat lucu. Jadi, manajer mengusulkan agar Fire Candle harus bekerja untuk membayar makanannya, yang membuat Hoero kecewa. Fire Candle melihat ini sebagai tantangan untuk menjadi nomor satu saat melakukannya, dan melanjutkan untuk memanggil Hoero sebagai anjing becundang karena tidak bersaing dengannya. Merasa tersinggung, Hoero menghadapi Fire Candle secara langsung dan menerima tantangannya. Meskipun ia menyebut dirinya sebagai Butler Lonely Wolf alih-alih nama aslinya ketika Fire Candle menanyakan identitasnya, pertarungan antara Butler akhirnya dimulai dengan target menjadi Butler mana yang membuat penjualan lebih tinggi, dengan manajer kafe sebagai jurinya. Baik Hoero dan Fire Candle secara mengejutkan mahir dalam memberikan layanan kepada pelanggan wanita. Manajer kafe bahkan memuji mereka berdua karena membuat penjualan kafe meroket karena cara mereka yang avant-garde dalam menjalankan layanan penggemar. Fire Candle segera menyadari bahwa seorang pelanggan pria menolak membayar makanannya dan malah melarikan diri dari kafe, yang mendorong kapten pasukan penyerang untuk segera menaklukkannya dengan tongkatnya yang berapi-api setelah pengejaran yang panjang. Sementara itu, di kafe Half Century, para Gojuger yang lain tiba-tiba bertanya-tanya apa yang terjadi pada Hoero. Rikuo hendak mengalihkan topik pembicaraan karena orang yang disebutkan tadi sudah pergi atas kemauannya sendiri. Tetapi Sumino berpendapat bahwa Hoero mungkin telah membebani dirinya sendiri dengan menyimpan alasan itu untuk dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, Kwon mengunjungi kafe Half Century sambil mengajak para Gojuger bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang Hoero. Sementara para Gojuger awalnya melihat Kwon sebagai CEO muda Kwon AI Concern. Mereka dengan cepat bersikap waspada setelah Kwon mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai adik laki-lakinya, yaitu Hoero, sehingga ia menganggapnya seperti boneka. Dan dengan demikian, Kwon adalah satu-satunya yang layak untuk menjalani jalan hidupnya, termasuk memilih teman-temannya. Kwon kemudian mengancam para Gojuger untuk menjauh dari Hoero selamanya. Hanya untuk ditegur oleh Rikuo yang mengklaim bahwa Hoero adalah satu-satunya yang layak untuk memilih teman-temannya sendiri. Merasa tersinggung oleh penolakan mereka, Kwon kemudian memutuskan untuk membunuh mereka semua. Kembali ke situasi Hoero, dia tiba setelah Fire Candle melihat pelanggan laki-laki bermasalah itu ditangkap oleh polisi. Hoero bertanya apakah satu-satunya tujuannya adalah menjadi nomor satu, dan Fire Candle mengakui pernyataan itu. Hoero bingung mengapa dia begitu terdorong oleh persaingan, mengapa dia tidak takut sama sekali. Fire Candle menghadapinya meskipun tidak mengetahui alter egonya, dengan mengatakan bahwa dia takut kalah, yang secara mengejutkan diakui oleh Hoero. Hoero berseru bahwa dia takut kehilangan seseorang yang penting baginya. Dia takut dikhianati oleh orang-orang yang dia sayangi. Itulah sebabnya dia baik-baik saja menjadi orang buangan dan serigala penyendiri.
Fire Candle menunjukkan ketidakpuasannya atas fakta bahwa Butler Lonely Wolf bahkan lebih rendah daripada anjing pecundang, dan melanjutkan untuk memberikan sudut pandangnya tentang persaingan menjadi nomor satu. Apa yang dicari Fire Candle dalam pertempuran itu bukanlah hadiah, tetapi sensasi pertarungan itu sendiri. Dia menyatakan bahwa dia ingin lawan orang itu dan sepenuhnya merasakan gairahnya, bentuk jiwanya. Fire Candle juga berseru bahwa dia tidak keberatan kalah, karena apinya akan terus menyala. Setelah Fire Candle berterima kasih kepada Hoaru karena mengizinkannya menyalakan kembali tekadnya sebelum pergi, Hoaru dipindahkan ke Tegasword Realm. Hoaru mengaku kepada Tegasword bahwa dia takut kehilangan orang yang dia sayangi sepanjang hidupnya, mengklaim bahwa sejak dia mengarahkan taringnya terhadap Gojujar, dia tidak pantas lagi menjadi teman mereka. Tegasword malah mendorong Hoaru untuk membebaskan diri dari ketakutannya yang mengurungnya, dan untuk mengiris dunianya lebih jauh. Tegasword kemudian menghujani Hoaru dengan cahaya putih yang menyilaukan. Adegan beralih ke tanah tandus di mana Kwon dan sisa Gojujar kecuali Hoaru akan bertarung. Setelah semua orang berubah, Garyudo segera menunjukkan keterampilan bertarungnya yang bahkan mengalahkan Gojujar. Dia melanjutkan untuk memanggil Gekirade, Spade Ace, dan Denzired untuk menyamakan kedudukan, meninggalkan Gojuleon untuk melawan Garyudo 1 lawan 1. Karena Garyudo bertarung terutama dengan serangan jarak jauh, Gojuleon berubah kembali menjadi Bunred untuk menyerangnya. Namun Garyudo dengan mudah menghindari bahkan serangan homing beam darinya, dan menyatakan bahwa dia akan memburu Bonbomjar Sentai Ring. Garyudo melanjutkan untuk melanjutkan hal itu dengan mengubah Denzired menjadi sepasang sarung tangan Denzi Punch yang digunakan Gekirade untuk memukul Bunred, sehingga mengembalikan Rikuo kembali ke Gojuleon dan memungkinkan Garyudo untuk mendapatkan Bonbomjar Sentai Ring. Goju Tyranno, Eagle, dan Unicorn kemudian mencoba melakukan serangan gabungan menggunakan senjata mereka masing-masing. Tetapi Garyudo dengan terampil mengatasi kesulitan ini dengan mengubah Spade Ace menjadi setumpuk kartu poker yang memblokir serangan mereka dan menangkisnya. Hoaru kemudian tiba saat para Gojujar terpojok. Garyudo menyapa saudaranya dan mengumumkan bahwa dia akan membersihkan kekacauan ini sendiri. Hoaru hanya bisa menyaksikan saat Garyudo dan Universe Warrior yang dipanggil melanjutkan untuk mengalahkan para Gojujar. Tetapi Ryugi menyatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Hoaru. Dia belum membayar tabnya. Anggota lain juga berbicara bahwa Hoaru tidak membayar mereka untuk layanan mereka. Garyudo bingung dengan ini dan Ryugi mengatakan bahwa meskipun mereka tidak tahu dan terikat dengan Hoaru sebanyak itu, yang terakhir masih memiliki hutang yang harus dibayar. Rikuo kemudian melemparkan cincin Goju Wolf ke Hoaru, berseru bahwa mereka semua menganggap Hoaru seperti hewan peliharaan yang dicintai, dan menyuruhnya untuk tidak melarikan diri dan melawan pemburu cincin. Dengan dorongan anggota Gojujar lainnya untuk bertarung, Hoaru melolong. Dia menyatakan kepada Kwon bahwa dia sudah selesai melarikan diri, dan dia tidak akan takut kalah lagi saat dia berubah menjadi Goju Wolf. Setelah Hoaru melakukannya, dia menyatakan bahwa dia akan membuka dunianya lebih jauh untuk dirinya sendiri. Seolah menjawab tekad baru Hoaru, cincin Tegasword miliknya bersinar dan memungkinkan Hoaru mengakses senjata baru dari armor torsonya, Wolf Decaliber. Hoaru dengan cepat mengalahkan Universe Warrior yang dipanggil menggunakan kemampuan laten pedang untuk membuat beberapa black hole yang saling terhubung. Dengan hanya Garyudo yang tersisa, Ring Hunter dengan marah mengatakan bahwa menentang saudaranya berarti hukuman. Goju Wolf membalas dan menyatakan bahwa dia tidak akan bersikap mudah padanya lagi, menyebutnya sepenuhnya sebagai Kwon mangsa yang akan diburunya. Dengan Garyudo yang membalas sentimen yang sama, pertempuran antara saudara kemudian dimulai. Sudah dapat diduga, meskipun Garyudo memiliki kemampuan bertarung yang lebih baik dan pengalaman dalam memburu Universe Warrior, Goju Wolf berhasil mengalahkan Garyudo dengan senjata barunya. Garyudo mengejek Goju Wolf bahwa ia akan selalu menjadi anjing pecundang seumur hidupnya. Tetapi Hoaru mengubah ejekan itu menjadi gelar, dengan berseru bahwa ia adalah anjing pecundang nomor 1. Hoaru kemudian menggunakan senjata pamungkasnya, Wolf Decaliber Finish, untuk mengalahkan Garyudo dan memperoleh Ninja Sentai Ring sebagai gantinya. Garyudo yang kalah mengakui bahwa Hoaru mengalahkannya kali ini, sebelum akhirnya dia mundur dari medan pertempuran. Tepat saat para Gojujar hendak merayakan kemenangan Hoaru, Fire Candle muncul bersama King Candler untuk mencari Goju Wolf, berseru bahwa ia tidak akan peduli meskipun Goju Wolf adalah saudara laki-laki Garyudo. Ia akan menghadapinya secara langsung untuk membentuk apinya lebih jauh. Hoaru menerima tantangan itu, berseru bahwa ia tidak akan lari dari pertempuran lagi saat ia memanggil Giant God Tegasword dan mengonfigurasinya kembali menjadi Tegasword Decaclaw setelah memperbesar Wolf Decaliber juga. Mengejutkan para Gojujar yang lainnya, baik Hoaru dan Fire Candle kemudian saling beradu, tetapi Hoaru terbukti berada dalam performa terbaiknya sekali lagi saat ia berhasil mendorong King Candler ke sudut. Hoaru dengan cepat menyelesaikan pertempuran dengan mengeksekusi finisher barunya, Tegasword Claw Finisher, yang tidak hanya menahan gerakan King Candler dengan chains, tetapi juga menusuk Dress Guard. Meskipun sekali lagi ia dikalahkan,
Fire Candle merasa puas karena akhirnya ia dapat merasakan jiwa Hoero kembali bersinar terang. Hoero bersorak kegirangan atas kemenangannya saat ia diumumkan sebagai pemenang dalam pertempuran nomor 1 ini. Kali ini sebagai Tono Hoero, bukan Gojuwol. Dengan Hoero kembali ke Cafe Half Century, dia meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan saat dimanipulasi oleh Garyudo. Sementara rekan satu timnya senang dengan permintaan maaf di muka ini. Mereka masih menuntut Hoero untuk membayar hutangnya meskipun Hoero meminta sesuatu secara cuma-cuma. Adegan kemudian beralih ke Kwon yang tiba di tempat persembunyiannya di No One World. Saat dia membuka bajunya, kita bisa melihat bekas luka berbentuk X misterius di punggungnya yang nampaknya semakin membesar di setiap pertempuran. Kwon yang sudah kehilangan akal sehatnya setelah kekalahan pertamanya, menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Hoero melarikan diri dari pertempuran nomor 1 karena mereka ditakdirkan untuk saling menghancurkan. Kwon kemudian tertawa gila sebelum berteriak kesakitan di atas bekas lukanya yang terus membesar saat episode berakhir. Oke, itu dia rekap mengenai episode ke-8 dan episode ke-9 dari Number One Sentai Gojuger. Dan 2 episode selanjutnya akan kita bahas lagi di 2 minggu ke depan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.